Untuk menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, sebetulnya kita tidak perlu memberikan reaksi yang tidak perlu, geremong-geremong, mengatakan menolak, mengusir, menguasai negara kita, nggak perlu. Cukup kita tangani berdasarkan peraturan yang sudah ada. Pada tahun 2016 yang lalu, Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 125 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Nah, di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa pengungsi luar negeri adalah orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan dipersekusi karena berbagai alasan. Misalnya alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda. Dan tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Itu artinya kita perlu tahu dulu orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia itu. Apa mereka itu dipersekusi di negaranya asalnya, lalu alasannya apa, dan mengapa mereka tidak mau mendapat perlindungan dari negaranya sendiri. Setelah itu baru kita mencoba mencari tindakan yang sesuai dengan ketentuan Perpres yang sudah ada. Jika hasil penelitian dokumen mereka itu nanti menunjukkan bahwa mereka itu adalah pencari suaka atau pengungsi, yang berarti ada dokumen dari Badan Pengungsi PBB, maka mereka perlu dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu artinya ada koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan Badan PBB urusan pengungsi. Sebaliknya, jika di hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka bukan pencari suaka dan juga bukan pengungsi berdasarkan dokumen yang ada, atau malah mereka tidak punya dokumen sama sekali, maka mereka harus dideportasi, harus diusir dari negara Indonesia. Karena mereka itu berarti jahat, pelaku tindak pidana, memasuki wilayah orang lain tanpa izin. Jangan hanya karena pertimbangan kemanusiaan lalu kita membiarkan negara kita dimasuki oleh orang lain, wilayah kita dimasuki oleh orang lain secara suka-suka tanpa izin kita. Sebab di dalam hukum pidana kita memasuki pekerjaan orang lain aja tanpa izin itu akan ditindak secara pidana. Jadi kita perlu tegas. Pada pasal 2-nya dikatakan bahwa penanganan pengungsi itu dilakukan berdasarkan kerjasama antara PBB dengan Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di dalam negeri dan atau organisasi internasional. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan berdasarkan ketentuan Perpres nomor 125 itu di pasal 30. Ditekankan di situ bahwa setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan. Karena mereka harus menghargai dan mematuhi tata tertib itu berdasarkan keadaan daerah setempat, budaya, adat istiadat, kebiasaan di daerah setempat, mereka harus mematuhi itu. Apabila ada di antara mereka itu yang melanggar peraturan, maka mereka harus ditindak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kalau kita mengikuti berita-berita yang ada sekarang ini, para pengungsi yang sejak tahun 2017 yang lalu yang melarikan diri ke Malaysia dan kemudian pengungsi yang baru datang belakangan, mereka suka-suka dikasih makan lalu tidak menghargai pemberian, dikasih pakaian lalu pilih-pilih, dan berlaku suka-suka tanpa menghargai budaya daerah Aceh, tentu harus ditindak. Tidak boleh kita terlalu lembek dengan pertimbangan kemanusiaan. Mereka boleh melakukan suka-sukanya. Mereka sudah dikasih makan, dan kalau tidak cukup mereka menolak. Padahal masyarakat miskin yang ada di Indonesia belum tentu dikasih makan seperti itu oleh pemerintah daerah. Yang kalau dikasih, saya pikir masyarakat kita itu sangat bersyukur, tapi mereka justru tidak. Ada di antaranya yang sangat arogan dan tidak menghargai pemberian dari masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu menurut saya, jika para pengungsi ini tidak mengindahkan, maka dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu. Mereka boleh pulang secara sukarela, dan kalau tidak harus dideportasi. Kita jangan menunggu mereka menjadi terus bertambah-tambah, agar nanti pada suatu saat menjadi kita kesulitan sendiri. Tetapi yang harus diperhatikan pada masa yang akan datang menurut saya adalah para penjaga laut, ya, angkatan laut kita. Jangan sembarangan masuk kapal-kapal atau perahu dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab kalau tidak, wilayah kita ini yang terdiri dari ribuan pulau dan berbatasan dengan daerah-daerah luar akan mudah sekali dimasuki oleh orang-orang yang mengambil manfaat dengan kelengahan kita karena kita tidak menjaga laut kita secara baik.
Demikian menurut saya.